Oh tidak. Darah monster ini mengandung racun cinta. Nona muda. Nona muda, kamu. Keracunan. The film was translated and narrated by M Media. Apa kau bodoh? Ini adalah racun cinta. Siapa namamu? Qin. Qin Muting. Nama yang begitu familiar. Sudahlah. Biarkan aku membantumu detoksifikasi dulu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Awalnya aku tidak punya alasan untuk hidup, meski hanya demi tanggung jawab ke kamu. Aku harus tetap hidup. Dan memulai karir lain. Sepertinya kamu cukup parah keracunan. Sekarang aku akan bawa kamu pulang untuk pulih. Qin Musuan, sepupu Qin Muting. Liu Chenxi, mantan tunangan Qin Muting. Apa yang kamu lakukan? Bukankah itu si pembawa sial dari keluarga Ken, Qin Muting? Aku tahu dia bangkrut dan sakit serius. Siapa saja yang terlibat dengannya bakal kena sial. Bukankah dia ditolak oleh Nona Liu? Kok dia masih berani datang? Pernikahan Nona Liu, lihat dia. Terlihat setengah mati. Apakah dia masih terlihat seperti seorang ketua? Muting, apakah kau di sini untuk perjamuan pernikahan? Kenapa dia menggandong seorang udik di punggungnya? Kakak, bahkan jika Chen Xi mencampakkanmu, kau tidak perlu putus asa begitu kan? Kamu. Liu Chenxi, kamu memutuskan pertunangan kita, dan sekarang kamu masih di rumahku, menikahi sepupuku. Kamu keterlaluan. Apakah ini manermu? Aku dengar itu bukan lagi. Kakak, kontrak ini, kamu yang tanda tangan dan cap jari sendiri. Kamu kasih itu padaku sebagai jaminan utang. Aku tidak pernah menandatangani itu. Aku juga tidak pernah melihat satu sen pun darimu. Tentu saja kau tidak ingat. Waktu terkutuk, kamu tanda tangan dokumen itu. Muting, di hari yang menggembirakan ini, apa yang kalian perdebatkan? Tuan tua Qin. Kakek, paman kedua, bibi kedua, rumah ini awalnya milikku. Muting, kamu boleh menjadi tidak berguna. Paman kedua Qin, Tapi kamu tidak boleh tidak jujur. bibi kedua Qin. Aku melihatmu menandatangani ini. Apakah kau mengatakan bahwa musuhan memalsukannya? Kalian adalah orang tua Qin Musuan, dan hanya sejenis dengannya. Ya, Cukup. Paman kedua dan bibi keduamu sudah jaga dan baik kepadamu. Bagaimana bisa kamu begitu tidak sopan? Sekarang, berlutut dan minta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus berlutut? kakek, hari ini adalah hari musuhan dan aku. Hari pernikahan. Jangan membuat keributan besar seperti itu. Bagaimana kalau begini? Biarkan dia berlutut dan menyajikan teh untuk kami. Bagus, Chen Xi masih berhati baik. Pertama kalinya aku melihat kakak laki-laki beri teh ke adik laki-lakinya. Hidup seperti ini sungguh memalukan bagi laki-laki. Lebih baik mati saja. Untuk apa kau berdiri di sana? Cepat sajikan tehnya. Apa kau pikir kau masih seorang ketua? Cendekiawan lebih baik mati daripada malu. Jika kau tidak menyajikannya, maka ini bukan hanya tentang menyajikan teh. Panas, panas, panas. Dengan aku di sini, aku ingin tahu siapa berani sentuh priaku. Dasar iblis betina. Sihir iblis macam apa yang kau gunakan? Orang-orang bodoh buta. Ini adalah seni abadi. Muting, dari mana kamu membawa kembali dukun wanita tak dikenal ini? Pasti, dia dari pedesaan, kotor dan jelek. Dia akan membuat pernikahanku jadi kotor semua. Dia sudah menjadi pembawa sial. Dan sekarang ada udik lain.
Kalian berdua hanya pantas tinggal di tempat barang rongsokan. Qin Muting, bawa si manis ini dan keluar The film was rumah ini. translated Kau tidak and diizinkan narrated menginjakkan by kaki di M. dalamnya Mia. lagi. Itu tidak benar. Aku sepertinya ingat. Ini rumahnya. Jika ada yang harus keluar, itu seharusnya kau. Kontrak ini hitam di atas putih, tertulis dengan jelas dan tidak ambigu. Dia gadaikan ke aku buat bayar utangnya. Jika kau tidak bisa membaca, maka diamlah. Aku bilang, aku tidak pernah menandatanganinya. Dia telah dikutuk. Sudah berapa lama kau memakan liontin giok ini? Ini diberikan kepadaku oleh Liu Chenxi sebelumnya. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan membuangnya. Tunggu sebentar. Dia benar-benar habis-habisan. Ini adalah jak hitam Gunung Changbai. Ini cukup berharga. Kamu bisa pakai itu buat bayar utang. Bukankah ini liontin giok itu yang dikutuk Tensi? Benda kotor macam apa ini? Aku tidak mau. Kau harus mengambilnya hari ini, mau tidak mau. Merobek kertas sangat menyenangkan. Musuhan. Menyenangkan, menyenangkan. Merobek kertas sangat menyenangkan. Ada apa dengannya? Ini adalah kutukan wilayah barat. Menyenangkan. Orang yang dikutuk akan menjadi linglung. Dia sudah seperti ini sebelumnya. Pas dia ngejebak kamu tanda tangan kontrak. Sekarang, dia dikutuk. Kau menyuruhnya melakukan sesuatu. Dan dia melakukan persis seperti itu. Benarkah? Ayo, berlutut dan panggil aku nenek buyutmu. Bibi buyut. Pergi. Pijat bahu kakakmu. Lalu gonggong 2 kali, agar kami dengar. Gugut. Gugut. Kakak Suan. Ada apa denganmu? Cepat bangun. Berisik. Kau, pergi pukul dia untukku. Apa itu menyenangkan? Dasar wanita celaka. Beraninya kamu mengutuk cucuku. Aku akan memasukkanmu ke daftar hitam di seluruh Nanchang. Benar. Apa kau belum pergi? Apa kau menunggu untuk tetap tinggal dan memanggilku nenek buyutmu? Kamu. Aku Feng Jiuge. Aku seorang dewa sejati duniawi. Aku turun ke alam fana kali ini untuk mengatasi cobaan cinta. Aku butuh seorang suami. Kau bisa. Melihat fisionomi orang ini, seharusnya dia tidak sakit mematikan. Aneh. Bagaimana bisa ada takdir yang bahkan aku tidak bisa melihatnya? Sudahlah, aku akan menyelamatkannya dulu. Bagaimana? Apa kau baik-baik saja? Nona Feng, kamu menyelamatkanku. Baru saja, aku mendengar semua yang kamu katakan. Kita telah menjadi suami istri pada dasarnya. Aku seharusnya menjadi suamimu. Sekarang, hidupku hampir berakhir. Aku hanya bisa meninggalkanmu. Satu-satunya warisan yang tersisa ini. Jangan khawatir, kau tidak akan mati dengan aku di sini. Kau hanya perlu tidur di bantal giok dingin 1000 tahun, selama 9.981 hari. Lalu tambahkan akupunktur, dan kau akan baik-baik saja. Bantal giok dingin 1000 tahun. Ada di lelang amal Nanchang. Dikatakan memiliki harga awal lebih dari 1 miliar. Bagaimana aku bisa membelinya? Kau tidak perlu khawatir tentang uang. Aku di sini. Namun, sekarang, kita perlu mencari Ganoderma 1000 tahun untuk menunda perkembangan penyakitmu. Ganoderma 1000 tahun. Sejak seminggu yang lalu. Itu sudah dibeli keluarga dokter ilahi Xiao. Keluarga Xiao. Mereka adalah keluarga tabib. Dewa paling terkenal di seluruh Daxia. Bahkan dunia hitam dan putih harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Xiao. Sekarang, mereka bahkan telah menginvestasikan 2 miliar untuk menyelamatkan Tuan Tua Xiao. Sekarang, tidak ada Ganoderma tambahan yang tersisa. 2 miliar. Bukankah ini uang untuk membeli bantal giok dingin 1000 tahun?
Ayah, The film was Tuan Tua Zhao translated sudah meninggal. and narrated by Ayo M pergi. Media. Dia belum sepenuhnya mati. Apa? dari mana datangnya orang udik ini? Beraninya kau menerobos masuk ke pemakaman keluarga Xiaoku? Pemakaman dibatalkan. Aku di sini. Ini tidak akan membunuh siapapun. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Gadis muda ini mengangkat tangannya dan mengguncang peti mati hingga terbuka. Dia pasti punya keahlian. Mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkan kakak, ayahku. Generasi ke-72, murid sekuler sekte Feng Ming. Tabib dewa terkemuka di generasinya. Dia bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Kau hanya seorang gadis berambut kuning. Kau lebih mampu darinya. Kalau begitu, dia harus memanggilku, leluhur agung. Seharusnya kamu lebih menahan diri saat berbicara. Itu cukup menyinggung. Nona muda, kau diam. Beraninya kau menghina mendiang ayahku. Hari ini, kamu akan menemaninya sampai mati. Mengapa kau berdiri di sana tertegun? Tangkap dia, kubur dia. Kamu duluan, aku akan melindungimu. Aku tidak akan pergi. Tangkap aku. Apa kau ingin aku mengungkapkan? Kondisimu pohon besar, cabai kecil. Kau punya penyakit tersembunyi di situ. Haruskah aku mengungkapkannya? Kau Sungguh. Masalah sering datang dari mulut. menyebarkan rumor. Lalu kenapa kau tersipu? Aku. Kau. Permukaan tubuhmu tidak stabil. Dan kamu sudah pilek selama 3 hari. Kamu lemah dan mudah terkena angin jahat. Setelah pukul 3 tadi malam, kamu baru saja tertidur. Dan hati kamu tidak baik. Minumlah alkohol secukupnya. Itu hanya tebakan beruntung. Adapun orang di dalam peti mati ini, pukul 8:04 pagi ini, dia menghembuskan napas terakhirnya. Sebelum dia meninggal, dia tiba-tiba mengalami wajah memerah dan kesulitan bernapas. Apakah saya salah dalam apa yang saya katakan? Hanya dengan sekali lihat, dia bisa menjelaskan gejala kakak, tanpa sedikit pun kesalahan. Mungkinkah dia benar-benar bisa menghidupkan kembali kakak? Keluarga Xiao kami adalah keluarga tabib dewa, diawasi oleh banyak orang. Gejala dan waktu kematian ayahku diketahui oleh orang lain. Apakah itu dianggap normal? Ayah, ketika kakak berada di ranjang kematiannya, dia mengarahkan saya menjadi kepala keluarga. Saya kini memikul tanggung jawab keluarga ini. Saya ingin gadis muda ini mencoba. Tidak heran Tuan Tua Xiao memilihmu menjadi kepala keluarga. Kamu benar-benar lebih baik daripada ayahmu, dengan visi yang lebih luas. Kau anak durhaka. Jika kau membiarkan wanita gila ini lagi menghina jenazah kakekmu, aku yang pertama akan menghadapi kamu. Ayah, tanpa kakek, tidak akan ada aku hari ini. Aku berharap lebih darimu agar dia kembali hidup. Biarkan saja gadis muda ini mencoba. Jika aku tidak bisa menyelamatkan kakak, maka aku akan dikubur bersama kakak. Baiklah, kau bilang coba. Kalau begitu biarkan dia mencoba. Tapi aku harus jelaskan satu hal dulu. Jika dia tidak bisa menyembuhkan kakekmu, aku akan membalas dengan nyawanya. Nora, tolong. Bagaimana seseorang bisa memberikan orang mati? Aku puntur dan diagnosis denyut nadi. Apa yang dapat didiagnosis? Hanya bermain trik. Dia pasti penipu. Tuan Tua Xiao ini, mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Dia pasti penipu. Bagaimana orang mati bisa dibangkitkan? Dia hanya seorang dukun. Penjaga, lemparkan dia ke dalam peti mati. Tunggu. Tuan Xiao. Sebaiknya kamu jangan bicara sebelum perawatannya selesai. Ini adalah teknik yang menentang langit. Begitu jarum terakhir masuk langit, pasti timbul fenomena tak biasa. Jangan takut ketika itu terjadi. Bermain trik. Jika mampu, sembuhkan dia. Jika tidak bisa, maka nyahlah. Berhenti berdebat. Akan mengerikan jika dia tidak bisa dihidupkan kembali. 3, 2, 1. Apa yang terjadi? Kita harus segera membawanya keluar dari sini. Ada apa ini? Ada apa ini? Tadi jelas sekali. Mengapa tiba-tiba ada guntur? Kakek pernah berkata, seorang dewa sejati duniawi membangkitkan orang mati, akan menarik fenomena langit. Tidak bisa dipercaya. Dia adalah dewa sejati duniawi. Mungkinkah benar-benar ada dewa di dunia ini? Ini pasti karena kita tidak menguburnya tepat waktu. Yang membuat langit murka. Penjaga, waktu yang baik telah tiba, cepat kuburkan dia. Tutup peti mati. Cepat.
mayat hidup kembali. Siapa bilang aku sudah mati? Ayah. Ayah. Aku ingat. Aku sudah binasa. Siapa yang menyelamatkanku? Hanya seorang gadis muda belaka, itu saja. Gadis muda biasa apa? Itu adalah dermawan penyelamat hidupku. Di mana dermawanku sekarang? Dia baru saja di sini beberapa saat yang lalu. Pasti karena kamu tidak sopan kepada dermawanku. Yang membuatnya pergi dengan marah. Pengawal, cari kedua penyelamat hidup kau di seluruh kota. Begitu ada kabar, laporkan segera. Baik, Bahkan, jika seluruh harta keluarga Xiao terkuras, cari mereka untuk membalas kebaikan mereka. Mulai sekarang, ketika kamu melihatnya, perlakukan dia seolah aku ada di depanmu. baik. Mengapa kita lari? Jika kita tidak melarikan diri sekarang, nyawa kita akan hilang. Tidak perlu lari. Nyawamu tak perlu jadi bayarannya. Tidak lama lagi, Dokter Ilahi Xiao akan datang untuk membalas budi kita. Ganoderma 1000 tahun. Siapa bilang kamu sial? Setelah bertemu denganmu, keberuntunganku benar-benar tampak membaik. Tanganmu sangat indah, seharusnya tidak kotor. Biarkan aku yang melakukannya. Ini pertama kalinya seseorang mengatakan tanganku indah. Lingsi ini, ambil 1 gram setiap kali. Ini seharusnya bertahan cukup lama. Jangan pelit begitu. Ayo, makan sepuasnya. Setelah makan, kita pergi beli bantal giok. Tapi kita tidak punya uang. Menurutku ini cukup berharga. Dari mana kamu mendapatkannya? Aku baru saja mengambilnya dari dalam peti mati. Kelihatannya cukup berharga. Ini adalah liontin giok Dr. Dewa Xiao. Ini didanai berkat Pasin yang diselamatkannya dan dibuat. Ini juga simbol dari status dan wewenang keluarga Xiao. Jika ini ketahuan, nyawa kita akan dalam bahaya. Jangan khawatir. Tidak lama lagi, dia akan memberikan seluruh harta keluarganya kepadaku. Ayo pergi. Tunggu, dilarang masuk tanpa verifikasi aset. Lihat. Liontin giok itu, bukan, berguna sekarang. Pembawa sial. Orang udik. Mengapa membuang waktu memverifikasi aset mereka? Kalian berdua, berbicara begitu tidak sopan. Apakah kalian ingin saling menampar lagi? Qin Muting, sudah cukup buruk kamu tidak punya uang. Tapi kamu membawa gadis desa keluar. Sungguh memalukan. Tidak seperti kami, yang merupakan tamu VEP lelang ini. Halo, aset Anda 100 juta yuan. Anda adalah VEP spesial, silakan masuk. Hei, Qin Muting. Sepatuku kotor. Bantu aku membersihkannya. Jika kau membuatku senang, mungkin aku akan membawamu masuk untuk melihat dunia. Jangan keterlaluan. Qin Muting, kakak Suan melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu bangkrut sekarang. Kalau kamu tidak bekerja menyemir sepatu, apa kamu mau mengemis? Kau, Dasar miskin, beraninya kamu memukulku. Kami terverifikasi, tamu VIP. Kedua orang itu berani tidak menghormati kami. Cepat usir mereka. Sungguh kebetulan, aku juga seorang VIP. The film was translated and narrated by M Media. Kamu pakai kaca sebagai liontin giok. Apa kaca ini bahkan bernilai 10 yuan? Liontin giok ini, aku tahu. Harga grosirnya 10 yuan untuk 100. Ini sebenarnya milik Dr. Ilahi Xiao, token Suanu. Selamat datang, VEP terhormat. Berdiri. Hai, penjaga pintu. Ada apa denganmu? Kedua orang itu hanyalah orang miskin tak beruang. Lancar. Kedua orang ini memegang token Suanu Dr. Ilahi Xiao. Mereka adalah tamu terhormat di rumah lelang kami. Bagaimana kamu bisa punya token Suanhu? Pasti palsu. Dr. Ilahi Xiao pernah menjadi pelanggan tetap rumah lelang kami. Keahlian ukiran token Suanu tiada duanya di dunia. Tidak ada yang bisa memalsukannya. Aku tidak tahu apa yang kamu gunakan. Trik apa? Kamu benar-benar mendapatkan token Suanhu Dr. Ilahi Xiao? Bahkan jika kau lolos verifikasi keuangan, lalu kenapa kau masuk lelang, tapi tetap tidak bisa membeli apa-apa? Kita tidak hanya akan membeli, kita juga akan membeli yang paling mahal. Minggir. Bukankah barang termahal adalah bantal giok? Kita harus mencegah mereka sepenuhnya menawar bantal giok itu. Selanjutnya adalah item koleksi. Paling penting di lelang ini. Bantal giok dingin milenium.
Harga awal 10 juta. 50 juta. 50 juta. Meskipun bantal giok ini berharga, itu belum mencapai tingkat 50 juta. 50 juta terlalu mahal. Kita sudah punya Lingxi. Lupakan saja. Tidak. 100 juta. Dasar udik, apa kamu tahu? Apa arti 100 juta? Ketika saatnya tiba, jika kau tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu, kau akan dijual sebagai budak. Kamu tidak perlu khawatir. 150 juta. 300 juta. 350 juta. 700 juta. 700 juta. Apa kau gila? Membelanjakan 700 juta untuk bantal giok. Jika Anda tidak bisa membayarnya, Anda harus masuk penjara. 700 juta satu kali. 700 juta dua kali. 700 juta tiga kali. Terjual. Dari mana aku akan mengumpulkan 700 juta? Halo, bagaimana Anda akan membayar? Aku akan membayar, tapi aku perlu menunggu sedikit lebih lama. Tunggu. Itu lucu sekali. Apa kamu menunggu uang jatuh dari langit? Kamu masih tidak tahu kan? Jika kamu tidak bisa bayar uang lelang, kamu akan dijual sebagai budak atau dilemparkan ke penjara. Apa kamu mau jadi budak? Atau kamu mau masuk penjara? Kakak sulung, kau begitu cepat. Kau sudah menjadi satu-satunya benalu keluarga Qin kita. Tidak heran. Kakak bilang kau adalah pembawa sial. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat tangkap mereka dan kirimkan ke penjara. Aku punya rumah. Seseorang akan segera tiba di sini untuk mengantarkan uang. Aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi ini bukan lelucon. Orang tuaku meninggal saat aku lahir. Disinilah mereka pernah tinggal rumah ini. Saat itu, harganya 500 juta untuk membeli tanahnya. Kemudian, aku menghabiskan lagi 200 juta untuk menyewa desainer untuk renovasi. Jika tidak benar-benar diperlukan, aku tidak akan mau menjual rumah ini. Tuan, mengenai properti, kami membutuhkan penilaian profesional. Profesional. Paman buyutku adalah terbaik di Nanjing, pakar penilaian properti. Hari ini, juga di lelang ini. Keluarga Liu kami telah beroperasi binancang di bidang properti selama bertahun-tahun. Properti keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya saya kelola. Berapa nilai rumah Anda? Saya tahu sekilas. Keahlian profesional Tuan Liu, kami percaya. Kami tetap meminta Tuan Liu untuk membantu kami menilainya. Rumah ini sekarang tidak bernilai satu koin pun. Apa maksudmu? Karena rumah ini ditinggali oleh Ken Muting. Anda bangkrut. Dan Anda menderita penyakit mematikan. Anda telah merusak reputasi rumah ini. Saya tanya Anda, bagaimana rumah ini bisa terjual di masa depan? Jadi, properti ini di masa depan, siapa yang berani tinggal di dalamnya? Kakak, dengarkan ini. Jadi, aku mengambil rumah ini darimu, sungguh bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membantumu menyingkirkan masalah pelik. Sepertinya, kamu tidak bisa menyediakan uangnya. Jika kamu tidak mau dijual sebagai budak, berlutut dan memohon padaku sekarang. Mungkin, aku masih bisa memohon untukmu. Kembalikan padaku. Kamu tidak pantas menyentuh apa yang orang tuaku tinggalkan. Anda ingin merebutnya, tidak akan pernah. Ini satu-satunya hal yang orang tuaku tinggalkan untukku. Kamu bisa meremehkan nilainya. Tapi bagaimana kamu bisa merobek usaha keras mereka menjadi berkeping-keping? Lihat, dia masih mau memungut potongan kertas itu dari tanah. Ada sepotong di bawah kakiku. Berlutut dan ambil.
Kamu sama saja mencari mati. Aku mencari mati di seluruh Nanchang. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatku mati. Hanya mati akan terlalu mudah bagimu. Hari ini, kamu menghina suamiku. Berarti kamu membuat marah kehendak langit. Dalam waktu 3 menit, kehendak langit pasti akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Kehendak langit. Anda. Dari mana datangnya wanita gila ini? Anda pasti gila karena kemiskinan. Dasar udik tetaplah The udik. film was Usai translated mendengar beberapa and cerita, narrated kamu by pikir M. kamu adalah Media. kehendak langit. Sekalipun berbicara sedikit lagi denganmu. Aku merasa ternoda oleh nasib buruk. Kau tidak berpikir bahwa dengan berpura-pura gila dan bodoh, kau tidak perlu masuk penjara kan? Aku memberitahumu, kau pasti akan masuk penjara. Apa? Anda bilang properti Liu bangkrut. Rugi 2 miliar. Untuk membuat grup Liu bangkrut seketika. Bisakah dia benar-benar mewakili kehendak langit? Saya sudah hidup selama sebagian besar hidup saya, dan saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ini terlalu fantastis. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Tidak mungkin. Itu pasti kebetulan. Saya tidak percaya. Situasi Paman Buyut tidak baik belakangan ini. Pasti ada wabah mendadak. Krisis keuangan. Jangan biarkan ini, si udik ini membodohimu. Kelompok orang bodoh tanpa pengetahuan. Apakah pembalasan datang cepat atau lambat? Itu semua terserah padaku. Karena aku adalah kehendak langit. Dasar pengemis do. Beraninya kau mengutukku. Saya akan di seluruh industri properti Daxia memasukkan Anda ke daftar hitam. Kata-kata kotor. Apakah kamu pikir pembalasanmu hanya akan sekecil ini? Aku beritahu kamu, kebangkrutan hanyalah langkah pertama pembalasan. Selanjutnya datang kematian. Paman Buyut. Paman Buyut. Berhenti berteriak. Dia hanya punya 7 hari untuk hidup. Diam, pasti karena kita sebelumnya tidak menghadiri pemakaman orang terkaya. Dr. Ilahi Zhao, arwahnya di surga telah mengirimkan hukuman. Selama kita nanti menawarkan kepadanya dupa dan meminta maaf, itu akan baik-baik saja. Dr. Ilahi Xiao, dia hanyalah orang biasa. Dia pantas memanggil kehendak langit kah? Orang biasa. Dr. Ilahi Xiao adalah pakar medis terkemuka di zaman kita. Dunia hitam dan putih. Semua orang harus menghormatinya. Beraninya kamu tidak menghormati arwah Dr. Ilahi Xiao? Hati-hati, jangan sampai dalam kemarahannya dia menjatuhkan hukuman padamu. Aku jijik, pergi, jauhi kami, agar arwah Dr. Ilahi Zhao di surga tidak menyambarmu dengan petir dan melibatkan kami. Aku dengar darah anjing hitam bisa mengusir roh jahat. Menurutku kalian berdua, kemungkinan itu roh jahat. Penjaga. Tangkap mereka. Siapa yang berani menyentuh? Salam, dermawan. Berdiri. Dr. Ilahi Zhao sebenarnya tidak mati. Bukankah mereka bilang ada pemakaman? Apakah itu salah diagnosis? Dr. Ilahi Zhao, aku juga baru mendengarnya. Senang melihatmu baik-baik saja. Itu benar-benar luar biasa. Dr. Ilahi Zhao, apakah Anda mendengar bahwa grup Liu, kami bangkrut? Sengaja datang untuk membantu. Atau Dr. Ilahi Zhao hanya berhati mulia kalau dapat bantuan dari keluarga Zhao. Kebangkitan Liu Real Estate hanyalah masalah waktu. Hanya saja. Mengapa kau berlutut pada gadis bau itu? Dia hanya seorang orang udik miskin tanpa uang. Dia. Dr. Ilahi Zhao, apa maksudmu dengan ini? Ding Shou, kenapa kamu memukul orang seperti ini? Kakek, dia tak sopan pada keluarga Zhao. Dermawan penyelamat hidup. Bukankah dia harus dipukul? Dermawan penyelamat hidup. Dermawan penyelamat hidup. Untuk orang seperti ini, pukul mereka pakai kedua tangan. Apakah kamu ingat? Kakek, saya ingat. Dr. Dewa Zhao, aku tidak tahu apa yang kakak Suan perbuat salah. Dia mempermalukan dermawan keluarga Shao kita, yang berarti mempermalukan kita, seluruh keluarga Shao. Wanita itu, dia adalah penyelamat keluarga Zhao. Sudah berakhir. Mereka menyakiti hati keluarga Zhao. Nancheng tidak akan mentolerir mereka lagi. Tuan Pui Shao, kami tidak bersalah karena ketidaktahuan kami. Keduanya ingin menawar bantal gift itu.
tetapi tidak bisa menghasilkan 700 juta. Menurut aturan, mereka akan dijual sebagai budak atau dikirim ke penjara. Kami juga bertindak sesuai aturan. Hanya 700 juta. Ini 2 miliar untuk biaya medis. Mohon diterima, dermawan. 2 miliar ini hanyalah biaya konsultasi yang dijanjikan. Saat hadiah penyelamatan nyawa diserahkan. Selain itu, seluruh kekayaan keluarga Zhao saya, semua sumber daya kami, semuanya siap digunakan oleh dermawan. Hanya dengan satu kata darimu, apalagi hanya bantal giok biasa. Aku bisa membeli semua harta di seluruh lelang dan memberikannya kepada dermawan. Tidak perlu, aku hanya ingin bantal giok itu. Beraninya kamu, Kakak Suan. Simpan baik-baik. Kamu kira cuma karena tahu beberapa seni bela diri, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Penjaga, 2 kultivator tahap Golden Core, murid-murid keluarga Duen dari wilayah barat. Kekuatan mereka hanya kalah dari kepala cabang samping keluarga Duen. Hari ini, kami akan memberimu pelajaran. Inti emas. Untuk keluarga biasa, mereka tidak akan menghasilkan satupun kultivator inti emas selama 1 abad. Dia benar-benar berhasil memanggil 2 seluruh hidup orang biasa, bahkan tidak akan menyentuh ambang kultivasi. Untuk berkultivasi ke tahap inti emas, sangatlah langka. Kali ini, keluarga Shao tidak bisa lagi melawan. Kamu sungguh berurusan dengan orang-orang dari wilayah barat. Keluarga Liuku sudah lama tunduk pada keluarga Duen dari wilayah barat. Aku sarankan kau menyadari situasinya dan hentikan perlawanan sia-siamu. Dermawan, hari ini saya hanya datang untuk mengantarkan uang dan tidak membawa ahli apapun. Kamu pergi dulu. Aku akan menahan mereka untukmu. Kamu pergi duluan, aku akan melindungimu. Karena kamu menghalangi mereka, maka kamu bisa memukuli mereka. Apa? Tahap inti emas, tingkat ke-9 serang. Tingkat tertinggi tahap inti emas. Jika orang biasa menerima serangan telapak tangan, itu akan berdampak pada tulang dan otot mereka. Putus, menyebabkan kematian. Aku tidak menyangka pengaruh Qin Musuan begitu luas. Sekumpulan semut. Bagaimana menyenangkan? Tidak apa-apa. Qin Muting, hanya dalam beberapa hari, kau orang yang sakit-sakitan, bisa mengalahkan beberapa ahli. Pasti orang udik ini, yang melemparkan sihir jahat padamu. Karena ini sihir jahat, biar aku usir itu dengan darah anjing hitam. Mencari mati. Paman Buyut. Wanita gila. Apa yang kau lakukan pada paman buyutku? Sihir jahat apa yang kau lakukan? Batalkan itu cepat. Aku akan mengatakannya lagi. Ini bukan ilmu sihir jahat. Ini adalah kehendak langit. Aku adalah kehendak langit. Siapa lagi yang berani menghentikanku? Ayo pulang. Paman Buyut. Paman Buyut, dia sudah meninggal. Pergi. Pulanglah. And narrated by M. Jam tangan Media. ini cukup menakjubkan. Dengan ini, aku tidak perlu terus-menerus memeriksa denyut nadimu lagi. Namun, denyut jantungmu saat ini masih sedikit lemah. Setelah aku menyembuhkanmu lewat bantal giok, kau akan menjadi seperti orang normal. Detak jantungmu cukup stabil. Kemarilah. Kami para kultivator berfokus pada menenangkan pikiran dan QE. Bulu matamu cukup panjang. Mulutmu juga cukup cantik. Kenapa denyut jantungmu begitu cepat? Tidak. Aku tidak. Pasti karena aku tidur di sampingmu. Jadi seperti ini. Untuk menghindari mengganggu istirahatmu, aku akan tidur di kamar lain. Tunggu, bukankah kita sudah setuju? Kamu bakal nyembuhin penyakitku. Jika kamu pergi, bagaimana jika sesuatu yang tak terduga menimpaku di tengah malam?
Apakah kamu ingin menjadi janda? Tepat setelah menikah, Tapi denyut jantungmu. pasti rusak. Jika kamu tidak percaya padaku, coba lagi. Bagaimana aku harus mencoba? Mendekatlah padaku. Benar-benar tidak ada suara. Lihat sudah kubilang. Ini jelas bukan, karena aku gugup. Kamu bisa coba lagi. Bagaimana kalau seperti ini? Kali ini juga tidak ada suara. Kalau begitu sepertinya memang tidak ada efek. Kalau begitu aku akan tetap di sini, tapi tidur berdua. Terasa sedikit panas. Biar aku lap kamu. Kali ini detak jantungmu melampaui batas. Oh tidak, denyut jantungku terlalu cepat. Itu akan menarik guntur surgawi. Aku rasa kau benar. Pasti jam tangan ini. Ini mengukur dengan salah. Tidurlah. Besok, kita masih harus mengambil kembali pusat perbelanjaanmu. Kenapa mereka ikut datang? Mereka bersikeras ikut. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Selama aku bisa membantu, guru pasti akan menerimaku sebagai murid. Bisa berkontribusi untuk nenek leluhur. Itu adalah kehormatan tertinggi keluarga Selku. Keponakan yang berbudi, aku akhirnya The film was menunggu kedatanganmu. translated and Jika kau narrated tidak by datang hari ini, M-Media. pusat perbelanjaan ini tidak akan bisa dibuka. Memang, bagaimanapun, pusat perbelanjaan ini akan kembali ke Margakin hari ini. Jika kami tidak datang, itu benar-benar tidak bisa dibuka. Siapa kau? Seseorang di sini untuk menagih utang darimu. Menagih utang. Hari ini, aku akan, atas nama suamiku, mengambil kembali pusat perbelanjaan ini. Kau adalah Udikin Muting. Yang ditemukan bukan tanpa kekuatan atau pengaruh. Apa yang kau andalkan untuk mengambilnya? Dengan berjudi. Dengan berjudi. Kurasa kau tidak tahu apa yang dulu kulakukan kan? Keluarga Liuku awalnya menjalankan kasino. Karena kau begitu percaya diri, kenapa kita tidak bertaruh? Jika kau kalah, kamu harus balikin pusat perbelanjaan itu ke dia. Kau bahkan tidak punya chip. Mengapa aku harus bertaruh denganmu? Siapa bilang dia tidak? Semua aset keluarga Selku adalah saham Nona Feng. Dan semua aset keluarga Qin, Qi, Shu, Waku, 4 keluarga besar. Bagaimana? Apakah itu cukup? Cukup. Tentu saja cukup, karena Nona Feng melakukan gerakan sebesar ini. Apa yang harus kutakutkan? Silakan. Terbaik 2 dari 3. Jika aku menang, kalian semua akan menjadi gelandangan. Aku juga ingin salah satu tangannya. Jika kau menang, kau dapat hak mengelola mal. Aku akan menyerah. Kenapa kamu tidak membantu? Kalian yang sekarang memohon padaku untuk berjudi, kalian belum memenuhi syarat untuk bernegosiasi syarat denganku. Keponakan, kamu tidak takutkan. Apa yang perlu ditakutkan? Aku hanya takut kamu akan enggan. Cukup omong kosong. Tunggu saja tanganmu dipotong. Akui kekalahan. Kupikir kamu hebat sekali. Semuanya 5. Dan kamu berani lancang di depanku. Wang Jiuji, tahukah kau bahwa orang di depanmu ini adalah Raja Dadu Nanceng yang belum pernah kalah dalam 30 tahun dengan keahlianmu yang minim. Beraninya kau bertindak lancang di depan ayahku. Guru tidak akan benar-benar membiarkan Grandmaster memotong tangannya kan? Mungkin tidak. Aku percaya padamu. Banyak omong kosong. Apakah kau akan mulai atau tidak? Hari ini, aku akan membuatmu mengakui kekalahan sepenuh hati. Memang, aku benar-benar yakin. Kamu pasti menggunakan sihir jahat. Lagi. Aku akan membuka duluan.
Bagaimana kita masih bisa menang? Hanya itu. Guru ternyata punya keterampilan luar biasa. Aku tahu nenek leluhur tidak akan pernah kalah. Kamu punya trik ini juga. Apakah ini sulit? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kau kalah. Bukankah kamu terus mengatakan, kamu ingin mengambil kembali barang-barang Qin Muting? Dia yang seharusnya pergi. Kita pasti akan membalikan keadaan. Tidak masalah. Apa kamu benar-benar ingin aku melakukannya? Keberuntunganku sangat buruk. The film was translated Qin Muting. and narrated by M Media. Berikan tanganmu padaku. Ini tidak mungkin. Untuk benar-benar bisa menghancurkan dadu. Semuanya dari jarak jauh. Kekuatan guru. Sungguh tak terduga. Namanya juga taruhan. Kalah ya harus terima. Sekarang hak pengelolaan mal. Milik Qin Muting. Guru sungguh luar biasa. Aku adalah Raja Dadu Nanchen. Aku tidak akan kalah. Aku sama sekali tidak akan kalah. Kamu pasti kurang. Satu putaran lagi. Mentalitas penjudi yang khas. Menyangkal kekalahan dengan panik. Jangan khawatir. Aku tidak punya kebiasaan buruk itu. Aku percaya padamu. Feng Jiuji, karena kamu ingin mengambil kembali mal itu, hak pengelolaan saja tidak akan cukup. Mari kita bertaruh satu putaran lagi. Jika aku kalah, aku akan memberikan hak properti mal itu padamu. Semuanya. Tidak masalah. Tapi jika kamu kalah, aku ingin tangannya. 2 tangan. Apa taruhanmu? Ada 500 mobil di tempat parkir bawah tanah. Sembunyikan seseorang di salah satu mobil itu. Mari kita lihat siapa yang bisa menemukannya dalam waktu tercepat. Siapapun yang berhasil, menang. Kalau begitu, mari kita mulai. "17 menit ayah mertua, sangat menakjubkan. Aku sudah tahu, di mobil mana orang itu berada. Hanya butuh waktu untuk berjalan ke sana." Hanya menemukannya dalam 17 menit. Apa yang begitu menakjubkan tentang itu? Feng Jiuji. Aku lihat kau hanya tahu cara mengancam. Kalau dalam 17 menit kau tak menemukannya, tidak bisa menemukan tangan suamimu, mereka akan lumpuh. Banyak omong kosong. Tolong sembunyikan lagi. Orang Udit, tidak ada siapa-siapa di mobil ini. Kamu pasti akan kalah. Bodoh. Apa kau pikir kau sudah menang? Di mobil ini, Feng Jiuji, jika tidak ada siapa-siapa di mobil ini, maka tangan suamimu akan hangus. Ada ayam mati di mobil ini. Di mobil ini, ternyata ada ayam mati. Guru, Anda terlalu luar biasa. Apakah ini milik nenek leluhur? Kekuatan. Bahkan tahu bahwa di bagasi ada ayam mati. Ini jauh lebih sulit daripada mencari seseorang. Apa matamu punya penglihatan sinar kali? Kamu tahu ini juga. Bagaimana bisa ada guru yang luar biasa seperti itu di dunia? Aku menyuruhmu mencari orang bukan ayam, karena kau tidak bisa menemukan orangnya. Maka kau kalah. Ini bahkan belum 17 menit. Kenapa kamu terburu-buru? Guruku bahkan bisa menemukan ayam mati dan melacaknya. Masih takut nggak nemu orang hidup? Menurutku kalian semua tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Ayam ini, itu hanya mengikuti baunya. Begitulah kamu menebak dengan benar. Keponakan, tunggu saja tanganmu dipotong. Qin Muting, kau tidak akan pernah mendapatkan hak milik pusat perbelanjaan ini. Kakak, tinggal 5 menit lagi. Akui saja kekalahan. Zona I, tempat parkir 28. Apa yang kamu katakan? Zona E, nomor 28. Bukankah itu mobilnya? Ternyata benar-benar di sini. Guru sungguh luar biasa. Tidak perlu mencari. Semua orang tahu ada seseorang di dalam. Nenek leluhur benar-benar punya kekuatan sihir tanpa batas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau tahu? Mobil mana yang ada orangnya? Nenek leluhur adalah dewa hidup. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Baiklah,
Bawa kemari sertifikat properti itu. Aku tidak percaya. Di dunia ini, tidak ada yang pernah bisa mengalahkanku. Aku ingin menaikkan taruhan. Apa yang kau pertaruhkan? Dulu, dari tangan Qin Muting, aku mengambil 800 mal. Hak properti dan operasional. Baiklah, lalu, bagaimana kau ingin bertaruh? Aku ingin bertaruh cuaca denganmu. Kau yakin? Kamu berani bertaruh denganku tentang prediksi cuaca. Jika kamu menang, aku akan mengembalikan semua mal di Nanchen. Kembali ke Qin Muting. Jangan pergi terlalu jauh, membuli Jiuk, karena dia tidak bisa membaca ramalan cuaca. Siapa bilang dia orang yang bahkan tidak tahu cara menggunakan telepon orang udit? Kau sepertinya berpikir, kau pasti akan menang. Taruhan jika kamu menang. 800 mal milikku. Akan semuanya dikembalikan ke Qin Muting. Tapi jika kamu kalah, aku ingin kedua nyawa kalian. Tidak masalah. Benar-benar katak dalam tempurung. Kau berani bersaing dengan ayah mertuaku. Dalam ramalan cuaca, kau mungkin sama sekali tidak menyadari kekuatan ayah mertuaku bukan. Dua udik, tahukah kau? Biar ku beritahu, Feng Jiuj, tingkat kultivasi ayahku sudah lama melampaui tahap Nascent Soul. Dia bisa memprediksi dengan akurat cuaca untuk 10 hari ke depan. Kau pasti akan kalah. Tahap jiwa baru lahir, 4 keluarga besar kami. Bahkan tak ada satupun kultivator tahap jiwa baru lahir. Hanya jiwa yang baru lahir, di mata nenek leluhur. Adalah seperti semut. Orang tua bodoh. Tsunami di negara 2 tahun lalu. The film was translated and narrated Diprediksi by dengan M. akurat Meating. oleh ayahku, nenek leluhur. Dengan apa dia bisa menang? Kakak, semoga perjalananmu tenang dan damai. Tahun depan pada waktu ini, aku pasti akan membakar dupa untukmu. Apa kamu perlu aku menciummu? Mengapa kau berkata begitu? Seolah-olah jantungmu berdetak lebih cepat, dan kemudian akan ada guntur. Kau memberitahuku. Jantungku tidak akan berdetak cepat. Benarkah? Sepertinya aku, suamimu, kurang bisa membuat hati istriku berdebar. Ini bukan waktunya bagi kalian berdua untuk menggoda. Mari kita mulai. Pada pukul 3:04, suhu di sini akan mencapai 30 derajat Celcius. Bahkan waktu bisa diramalkan. Ayah mertua memang pantas untuk kultivator jiwa Nasten tingkat 5 di seluruh Nanchen. Aku khawatir hanya ayah mertua yang bisa mencapai tingkat seperti itu. Udik dari desa, giliranmu. Aku ingin melihat apa yang bisa kau ajukan. Pukul 3:04, langit akan melepaskan 3 dentuman guntur yang keras, diikuti oleh hujan lebat. Cuaca sepanjang hari ini tidak akan melebihi 30 derajat Celcius. Bermain curang. Aku sudah memprediksi bahwa minggu depan akan cerah. Bahkan tidak ada awan di langit. Dan kamu bilang akan hujan. Mimpi saja. Ramalan cuaca mengatakan, minggu depan akan cerah. Tidak mungkin hujan. Ini, Ramalan cuaca hari ini mengatakan, suhu tertinggi akan 35 derajat Celcius. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin di bawah 30 derajat Celcius. Suami majikan, dia tidak benar-benar akan matikan. 27 derajat. 28 derajat. Oh tidak. Sudah 29 derajat. Sudah hampir pukul 3:04 pada hari yang begitu cerah. Di mana ada tanda-tanda hujan. Feng Jiuj. Melihat kita berdua, wanita. Aku akan membiarkanmu memilih cara mati. Apakah kau ingin digantung? Atau dilempar ke danau? Chenxi. Bagaimanapun juga, mereka tetap kakak laki-laki dan ipar perempuanku. Digantun atau dilempar ke danau, terlalu tidak bermartabat. Menurutku, seharusnya hukuman 1000 sayatan. Ide kakak Suan masih yang paling bijaksana. Kematian 1000 sayatan. Baru dengan cara itu kita bisa mengiris perlahan-lahan, mengikis bau busuk dari tubuh kalian, agar kalian bisa bersih. Saat kalian bertemu Raja Yama. 28,7 3 28,8 2 28,9 Tidak ada ketegangan sama sekali. Aku pasti akan menang. 1 Hari ini adalah hari kematianmu. Waktu habis.
Termometer itu benar-benar berubah. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku jelas melihat bahwa minggu depan akan cerah. Bagaimana bisa hujan? Karena aku adalah kehendak langit. Ketika aku bilang hujan, maka hujanlah. Aku bilang kapan berhenti. Saat itulah berhenti. Astaga, ini pasti dewa sejati duniawi yang legendaris, yang memiliki kemampuan seperti itu. Selain dewa sejati duniawi, siapa lagi yang bisa mengendalikan angin, embun beku, hujan, dan salju? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ini pasti kamu menyewa seseorang untuk membuat hujan secara artifisial. Aku sama sekali tidak mungkin memberikan Malnungeon padamu. Berikan nyawamu padaku. Ayah mertua. Ayah mertua. Kau melanggar janjimu padaku, yang berarti kau melanggar kehendak langit. Ini adalah hukuman kehendak langit untukmu. Bermain curam. Aku akan membunuhmu. Kau hanya punya 3 hari lagi. Jika kau masih tidak menyerahkan semua mal di Nanjeng, maka keluargamu juga tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Kenapa kalian masih berdiri terpaku di sana? Berikan akta properti kepada mereka. Kau memang lebih jeli daripada ayahmu. Kami sudah mendapatkan barangnya. Ayo pulang. Kamu. Ayah, Ayah mertua. ayah, Ayah mertua. ayah. Ayah mertua. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan membunuh mereka untuk membalas dendammu. Tuan muda, ayahku telah melayani keluarga Duan dengan rajin selama bertahun-tahun, bahkan tanpa jasa. Dia telah bekerja keras, Qin Muting dan Feng Jiuche, di permukaan, membunuh ayahku. Tapi kenyataannya, mereka menampar wajah keluarga Duan. Beraninya mereka menyentuh orang dari keluarga Duan dari wilayah barat. Menurutku dia bosan hidup. Tuan muda, mereka lebih dari sekadar menampar muka keluarga Duan. Mereka juga menjarah kekayaan keluarga Duan. Qin Muting itu gak tahu ramuan sihir apa yang dia kasih ke kakakku. Kakakku sebenarnya akan menyusun ulang saham Apple. Tuan muda, jika aku tidak mendapatkan semua saham grup Qin, maka di masa depan, bagaimana grup Qin akan melayani Tuan muda? Aku lebih suka grup Qin diakuisisi dengan harga murah daripada membiarkan grup Qin jatuh ke tangan Qin Muting, mengambil nyawaku, memutuskan jalur rezeki saya. Apa mereka benar-benar mengira aku tidak terlihat? Qin Muswan, bawa kakekmu ke sini besok. Qin Muswan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku cepat. Kakek, tanda tangani ini. Tuan muda Duan akan membuat Anda menghabiskan sisa hidup Anda dalam masa pensiun yang damai. Kamu ingin aku dengan murah menjual keluarga Qin? Mimpi saja, dasar anak durhaka. Bersekongkol dengan keluarga Duan dari wilayah barat. Sampar dan bejat ini. Aku pasti sudah buta. Dan aku bahkan menyukaimu. Dasar bajingan tua. Kurasa kau bosan hidup. Benar. Tuan muda, biarkan dia tanda tangani dokumen itu dulu. Masih bisa kok, pukulin dia sampai mati nanti. Qin Muswan, kamu bajingan. Bahkan jika kau mati, aku tidak akan menandatangani. Orang tua bangka, aku memberimu muka bukan? Kau harus menandatangani dokumen ini. Jika kau tidak menandatangani, aku akan memaksamu. Kau ingin mengalihkan saham kepada Qin Muting. Mimpi saja. Mengapa membuang-buang kata? Bunuh saja dia langsung. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Siapa kau? Tuan muda, dia adalah Qin Muting, orang yang membunuh ayahku, salah satu dari mereka. Jadi kau adalah Qin Muting. Bisa menyerang dari jarak jauh. Sepertinya istrimu yang murahan itu mengajarimu cukup banyak ilmu hitam. Tongkat itu sebenarnya ditepis olehku dari jarak jauh. Mungkinkah bantal giat penyembuh penyakit itu punya kegunaan lain? Sendirian, datang ke sini untuk menyelamatkan kakekmu. Keberanian bodoh semacam ini benar-benar patut dikagumi. Bagaimana kalau begini? Jika kau mampu memusnahkan semua senjata mereka, semua hancur, aku akan melepaskan kakekmu. Bagaimana menurutmu? Aneh. Kekuatan tadi menghilang. Qin Muting, jangan khawatirkan aku. Aku sekarang menyatakan bahwa kamu adalah pewaris keluarga Qin. Cepat pergi. Sepertinya aku salah paham padamu. Kupikir kau telah melatih ilmu hitam. Jadi ternyata
Kau hanya meminum pil kekuatan. Serang. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi, Muting? Meminum pil kekuatan. Dan kau berani sombong di depanku. Kau pantas menerima akibatnya. Hari ini, aku Tuan Muda, akan secara pribadi mengakhiri hidupmu. Siapa yang berani menyentuhnya? Kenapa kamu di sini? Buka mulutmu. Ini adalah pil giok hitam. Ini bisa menyembuhkan luka dalammu. Kau datang ke tempat seperti ini dan tidak membawaku. Bertarung seperti ini, bagaimana aku bisa meminta istriku untuk maju ke depan? Hei, kalian berdua di depanku. Sedang bermesraan. Apa kau berpura-pura aku tidak ada? Tuan Muda, dia adalah orang lain yang membunuh ayahku. Jalan, Wang Jiuqi. Feng Jiuji, ini adalah Tuan Muda keluarga Duang dari wilayah barat. Tahap transformasi jiwa tingkat ke-9. Mengapa kau tidak cepat berlutut dan memohon belas kasihan padanya? Tahap transformasi jiwa tingkat ke-9. Di sekte kami. Jadi petugas kebersihan saja, dia tak pantas. Bagaimana kau masih punya nyali berada di sini, membuat dirimu sendiri jadi bahan tertawaan? Wanita celaka. Dan kau berani membantahku. Lupakan saja, aku berhati lembut. Aku tidak tahan melihat wanita menangis. Jadi aku tidak akan bergerak secara pribadi. Tangkap dia. Aku justru kebalikan darimu. Aku senang membuat pria menangis lewat pukulanku. Memakai pil kekuatan demi meningkatkan kemampuan. Semakin sering kau menggunakannya, semakin cepat akibatnya. Mari kita lihat bagaimana kau menahan pedang sayap harimau gigi nagaku. Seseorang. Pedang sayap harimau gigi naga dikatakan memiliki kekuatan tak terbatas. Kamu bawa kakek dan pergi duluan. Aku akan melindungimu. Cepat. Kau tidak bisa membawa apapun di pundakmu, pun mengangkat apapun dengan tanganmu. Apa kau ingin aku menjadi janda? Jangan khawatir. Aku sudah mengalahkan mereka 2 kali hari ini. Berhenti membohongiku. Kau jelas-jelas menderita luka dalam yang parah. Apa kau ingin aku menjadi janda tepat setelah menikah? Kakak, jangan khawatir. Tuan Muda itu baik hati. Dia tidak akan membiarkan kalian berdua terpisah oleh hidup dan mati. Dia pasti akan memastikan kalian berdua bersatu kembali di alam baka. Kau bajingan, kau benar-benar bajingan. Aku lihat pedangmu sangat tumpul, bahkan tidak sebagus pisau dapur sekte kami. Mengapa tidak kau kirimkan saja ke tukang lot? Kau bahkan bisa mendapat beberapa koin. Orang udik, pedang sayap harimau gigi naga ini ditempa dari besi mendalam gunung Kangbai. Bisa memotong rambut yang ditiupkan ke atasnya seketika. Bisa mengirismu menjadi 8.000 potongan. Jika kau berlutut dan memohon, Tuan Muda kami, dia mungkin akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Ya, kalau begitu, aku akan duduk di sini saja, dan kau bisa menebasiku. Jika kau tidak bisa menebasnya, maka kau akan menderita 8.000 tebasan dariku. Apa kamu gila? Cepat pergi. Masih mencoba lari. Hari ini, kalian berdua akan meninggalkan nyawa kalian di sini. Bangun. Tuan Muda, Tuan Muda. Tuan Muda, mengapa Anda tidak bergerak? Kalian berdua bodoh. Jika aku bisa bergerak, bukankah aku akan bergerak? Bukankah kau akan menebasiku? Mengapa kau tidak menebas sekarang? Pergi, hajar mereka. Tuan Muda, Tuan Muda. Ayo, minta maaf pada kakek. Ada apa? Tidak bisa bicara. Lihat kau tidak bisu kan? Cepat bicara. Wanita ini ternyata tahu teknik boneka. Aku hanya bisa tunduk sementara. Aku akan bicara, aku akan bicara. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak mencoba untuk mengakuisisi keluarga Kid dengan harga murah. Salahku karena gagal mengenali kehebatanmu. Tolong, maafkan pelanggaranku yang sepele ini. Maafkan aku. Sekarang aku mengumumkan, Qin Muswan telah diusir dari keluarga Qin. Kakak. Keluar, aku tidak ingin melihatmu lagi. Sampaikan perintahku. Kumpulkan semua bawahanku. Dari kota timur, barat, selatan, dan utara. Aku akan secara global memblacklist keluarga Qin Muting. Beraninya mereka mempermalukanku. Aku ingin kalian semua mati tanpa tempat pemakaman. Bukankah ini kakak laki-lakiku yang tak berguna? Tempat ini bukan untuk pembawa sial sepertimu. Untuk datang. Kalau si pengecut kayak kamu bisa sampai sini, mengapa aku tidak bisa? Kalian berdua, orang udik tanpa surat undangan. Berani sekali kalian menyusup ke majelis panggilan naga? Siapa bilang kami tidak punya surat undangan? Lihat baik-baik, ini adalah milik penguasa nasional. Surat undangan tulisan tangan pribadi. Hanya ada 2 salinan di seluruh Daxia. Belum pernah melihatnya sebelumnya kan?
Penguasa nasional tidak pernah menulis surat undangan dengan tangan. Beraninya kau memalsukan tanda tangan penguasa nasional. Penjaga, usir dua orang ini. Dari sini. Qin Musuan. Hak apa yang kau miliki untuk mengusir kami? Benar. Hotel ini adalah milik keluarga Duan. Kepala keluarga Duan telah sepenuhnya mempercayakannya padaku. Jika aku ingin kalian pergi, maka kalian harus pergi. Apa yang kalian tunggu? Tangkap mereka. Lancang. Aku ingin lihat siapa yang berani. Hotel ini 3 menit yang lalu sudah kubeli, dan aku persembahkan ini kepada tuanku Feng Jiuke yang mulia. Selamat datang ketua. Tuan, suami tuan. Ini adalah hadiah dari muridmu untuk bulan madu kalian. Apakah kalian menyukainya? Tidak apa-apa. Hanya saja aku tidak terlalu suka gaya dekorasi ini. Jangan khawatir, tuan. Setelah pertemuan selesai, aku suruh mereka dekor ulang. Bukankah itu Shen Wansan, orang terkaya di Daxia, grup Miuch-nya, mengendalikan separuh dari urat nadi ekonomi dunia? Bagaimana mungkin dia memanggil seorang udik sebagai tuan? Wanita itu bilang, namanya Feng Jiuki kan? Wuqi. Mungkinkah itu berarti mengagumi Jiuji? Apakah itu maksudnya? Saat menamai sebuah perusahaan, itu pasti dilakukan sesuai dengan Feng Shui dan 8 karakter. Mereka tidak akan sewenang-wenang begitu. Dengan kata lain, mengagumi Jiuji. Itu benar. Tuan, suami tuan cemburu. Bagaimana kalau aku ganti nama perusahaannya? Ini semua salahmu. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang udik ini sebenarnya wanita yang pelin-pelan dan jenit. Beraninya kau tidak menghormati tuan. Penjaga, singkirkan dua orang ini dari sini. Lepaskan. Aku adalah bawahan langsung kepala keluarga Duan dari wilayah barat. Jika kau berani menyentuhku, kau melawan keluarga Duan. Lepaskan. Singkirkan tangan kotormu. Ayo lihat siapa berani sentuh mereka. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Kalian berdua, orang bodoh yang ceroboh. Beraninya kalian datang ke majelis pemanggilan naga. Majelis pemanggilan naga ini adalah untuk mengundang naga sejati. Qin Muting. Dia adalah satu-satunya naga sejati di dunia ini. Tentu saja kita harus datang. Kau bilang bahwa Qin Muting adalah naga sejati. Dia hanya pembawa sial. Bagaimana mungkin dia adalah naga sejati? Sekumpulan manusia biasa. Naga sejati sedang mengalami kesengsaraan. Apa yang kalian pahami? Naga sejati, tunggu sampai aku menjadi penasihat nasional. Tahun depan pada waktu ini akan menjadi peringatan kematianmu. Penasihat nasional. Hari ini, posisi penasihat nasional ini bukan milikmu untuk diambil. Akulah naga sejati. Siapa yang memberimu keberanian untuk meniru diriku? Qin Muting, kau pembawa malapetaka bagi orang tuamu. Bintang bencana bagi dirimu sendiri. Beraninya kau menyamar sebagai naga sejati di era ini. Tunggulah pembalasan The film was ilahi. translated Kakak, sepertinya and kau benar-benar narrated by takut. M. Aku Meany. adalah naga sejati. Siapa yang nyata? Siapa yang palsu? Kita akan tahu setelah kita mengujinya. Patung penasihat nasional ada di sini. Patung penasihat nasional. Segal penasihat nasional ada di sini. Upacara pemanggilan akan segera dimulai. Hanya naga sejati, dengan membungkuk pada patung penasihat nasional, dapat menghidupkan cahaya suci dari patung penasihat nasional. Siapapun yang bisa membuat patung penasihat nasional bersinar dan mendapatkan segal penasihat nasional adalah naga sejati. Akulah satu-satunya naga sejati. Hanya aku yang akan memverifikasinya. Itu sudah cukup. Aku sudah menyuap. Penjaga patung penasihat nasional. Aku sudah menempatkan mantel pada patung itu. Posisi penasihat nasional pasti akan menjadi milikku. Aku Duan Sifen. Patung penasihat nasional, mohon bimbing aku. Patung penasihat nasional menyala. Kepala keluarga Duan telah benar-benar menerima persetujuan patung penasihat nasional. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi penasihat nasional? Pemimpin keluarga Duan Kinan jadi penasihat nasional. Kakak sulung, jangan khawatir. Tahun depan pada waktu yang sama, aku akan membakar dupa untukmu. Siapa yang akan membakar dupa? Untuk siapa? Belum pasti. Biarkan kau sombong 1 menit lagi. Setelah aku memperoleh segal penasihat nasional, urusan kita akan diselesaikan satu persatu. Ini tidak mungkin. Bagaimana segal penasihat nasional bisa menolakku? Bukankah kepala keluarga sudah menerima persetujuan segal penasihat nasional? Bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan
Segal Penasihat Nasional. Yang palsu tetaplah palsu. Kau mungkin bisa menipu patung penasihat nasional, tapi kau tidak bisa menipu Segal Penasihat Nasional. Bagaimana seseorang bisa menerima persetujuan patung penasihat nasional, namun ditolak oleh Segal Penasihat Nasional? Muting, cepat panggil Segal Penasihat Nasional. Kesini, biarkan mereka melihat. Sebenarnya, siapa yang diikuti Segal Penasihat Nasional? Segal, datanglah. Dia benar-benar bisa memanggil Segal Penasihat Nasional. Mungkinkah dia naga sejati? Tidak mungkin, Feng Jiuji. Segal Penasihat Nasional ini dibawa oleh muridmu. Kau pasti memanipulasi Segal Penasihat Nasional. Kalau mau menghukum, tinggal buat tuduhan saja. Apa kau pikir sembarang orang bisa begitu saja merusak Segal Penasihat Nasional? Dengan kekuatanmu sebagai Raja Perang, mengubah Segal Penasihat Nasional tidak akan sulit. Aku sudah menerima pengakuan patung penasihat nasional. Bisakah dia? Kenapa tidak? Aku Qin Muting. Patung Guru Nasional, berikanlah aku cahaya pencerahan. Semuanya, lihat. Patung penasihat nasional sama sekali tidak mengenalinya. Dia jelas bukan naga sejati. Mungkinkah benar bahwa Segal Penasihat Nasional Raja Perang telah diubah? Keluarga Duan adalah naga sejati. Hanya patung penasihat nasional. Apakah itu bahkan layak untuk membedakan naga sejati di sini? Guru, Guru besar, Guru besar yang legendaris, pemimpin sekte Feng Min juga telah tiba. Apa yang dibicarakan orang tua itu? bocah kurang ajar. Patung penasihat nasional tidak menunjukkan reaksi. Itu karena tidak bisa menahan kekuatan naga sejati. Hanya sisik naga kuno yang benar-benar bisa mengenali naga sejati yang sesungguhnya. guru, kau masih bisa mendapatkan sisik naga kuno. Guru besar, sekte kami memiliki harta apa lagi yang belum pernah kulihat? Apa itu sisik naga kuno? Itu adalah sisik terbalik leluhurmu. Orang tua bodoh, sisik naga kuno telah hilang di dunia manusia selama 100 tahun. Apa kau pikir kau bisa mengambil modal dari kios jalanan dan menganggapnya sebagai sisik naga kuno? Sisik naga kuno ini berasal dari zaman kuno. Sisik terbalik Raja Naga, kebal terhadap pedang dan tombak, tidak terluka oleh air dan api. Apakah kau tahu, memalsukan sisik naga adalah kejahatan besar yang dihukum mati? Kalian anak muda, benar-benar berisik. Bicaralah dengan benar. Jangan terus mengatakan MATI, mati. Itu sama sekali tidak positif. Penjaga, bawakan aku pedang raungan nagaku. Biarkan aku memotong sisik naga palsu ini. Lalu aku akan berurusan dengan seluruh sekte penipumu. Pedang raungan naga, keluarga Duan yang legendaris dari wilayah barat. Pusaka keluarga, memotong besi seperti lumpur. Bisa memotong rambut yang tertiup ke atas seketika. Bisa memotong seluruh bangunan menjadi dua. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dipotongnya. Sisik naga telah hilang selama 100 tahun. Lihat sisik naga ini. Ini jelas palsu. Aku akan mengirisnya menjadi dua. Ada apa? Hati-hati, pedangmu mungkin patah dan melukaimu. Bagaimana mungkin? Pedang raungan nagaku. Pedang raungan naga mampu membelah gedung tinggi. Ternyata patah. Kalau begitu sisik naga ini, apakah ini benar-benar sisik naga kuno? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku akan membakarnya dengan api. Pengawal. Apinya padam. Sisik naga menyerap energi api. Ini ilusi. Ini ilusi. Aku akan merendamnya dalam air sampai membusuk. Pengawal. Ini benar-benar sisik naga kuno. Kebal terhadap pedang dan tombak, tidak terpengaruh oleh air dan api. Orang tua ini, dia benar-benar membawa sisik naga kuno itu. Guru Agun, karena sisik naga kuno ini asli, bagaimana kita menggunakannya untuk memverifikasi naga sejati? Ya, Guru Agun, suami guru kami juga akan segera menjadi penasihat nasional. Naga sejati dan sisik naga kuno memiliki hubungan telepati. Baru saat naga sejati menyentuhnya, barulah akan terungkap tanda merah. Muting, pergi ke sana dan letakkan tanganmu di atasnya.
Ada tanda merah. Sisik naga berubah merah. Itu benar-benar berubah merah. Sisik naga mengakuinya. Sepertinya, Qin Wuting adalah naga sejati. Dengan terungkapnya naga sejati, suami guruku akan jadi penasihat nasional selanjutnya. Salam, penasihat nasional. Semuanya, silakan bangkit. Sekarang identitas naga sejati telah diverifikasi, dan kandidat penasihat nasional telah dikonfirmasi. Saya rasa tidak perlu lagi memverifikasi keluarga Duan lagi, bukan? Qin Wuting adalah penasihat nasional berikutnya. Saya rasa tidak. Jika saya meletakkan tangan saya di atasnya, itu juga akan meninggalkan tanda merah. Di dunia ini, hanya ada satu naga sejati, guru agung saya. Bagaimana mungkin sisik naga itu bereaksi padamu? Saya rasa Anda hanya keras kepala menolak menyerah sampai akhir. Anda mengaku sebagai naga sejati. Jika Anda punya nyali, letakkan tangan Anda di atasnya, dan lihat apakah sisik naga itu akan menunjukkan tanda merah. Tetapi jika Anda tidak meninggalkan tanda, maka Anda memalsukan diri sebagai naga sejati, berusaha merebut posisi penasihat nasional. Itu membawa hukuman yang sangat berat. Saya adalah naga sejati, jadi tentu saja, saya tidak takut verifikasi. Namun, sisik naga adalah artefak suci kuno. Izinkan saya membersihkan tangan saya sebelum menguji. Saya adalah naga sejati. Bagaimana ini mungkin? Naga sejati, hanya suami guru saya. Kenapa sisik naga itu bisa bereaksi padamu? Ya guru. Bukankah hanya suami guru, naga sejati? Ada apa ini? Tentu saja, Patriark adalah naga sejati. Kalau tidak, bagaimana mungkin sisik naga itu memiliki tanda? Qin Wuting, lahir dari klan yang sama denganku. Bagaimana mungkin dia adalah naga sejati? Dia pasti memanipulasinya. Suami guru saya turun untuk menjalani cobaan. Orang rendahan sepertimu tidak pantas disebut dalam satu napas dengannya. Apa sebenarnya yang terjadi sekarang? Mengapa saya tidak bisa mengerti? Keduanya bisa meninggalkan tanda. Mungkinkah di dunia ini ada dua naga sejati? Aneh. Apakah dia juga naga? Guru, beritahu kami. Dia tidak mungkin benar-benar naga sejati tambahan itu, bukan? Apa maksudmu tambahan? Tentu saja, itu Patriark, yang merupakan satu-satunya naga sejati. Qin Wuting hanyalah seorang penipu. Feng Jiuji, saya menyarankan Anda untuk berlutut sekarang dan meminta maaf kepada saya. Saya akan membiarkan mayat Anda utuh. Jika tidak, Anda akan benar-benar dimusnahkan. Sudah selesai dramamu. Apa yang Anda katakan? Di dunia ini, memang hanya naga sejati yang bisa meninggalkan bekas merah pada sisik naga. Namun, orang biasa juga bisa melalui beberapa cara khusus pada sisik naga meninggalkan bekas merah. Apa? Apel. Omong kosong. Benda suci macam apa sisik naga ini? Bagaimana mungkin sembarang orang meninggalkan tanda di atasnya? Benar, guru. Ini adalah sisik naga kuno. Mereka kebal terhadap pedang dan tombak, dan tidak mempan terhadap air dan api. Metode apa yang bisa meninggalkan tanda pada sisik naga? Kalau begitu, kita harus bertanya pada keluarga Duan. Apa yang baru saja dia semprotkan di tangannya? Keluarga Duan, apa aku tidak benar? Yang tadi kau semprot bukan alkohol, kan? Apa? Bagaimana kau tahu? Itu bukan alkohol. Benar, guru. Jika bukan alkohol, lalu apa itu? Feng Jiuji, aku pikir kau takut bahwa Patriark, kekuatan sihir akan bertambah setelah menjadi penasihat nasional. Makanya kau sengaja menyebarkan kebohongan. Anda, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Semua, santai dulu ya. Meskipun hanya naga sejati yang bisa meninggalkan bekas merah pada sisik naga, orang biasa, selama mereka menyemprotkan cairan khusus di tangan mereka, juga bisa meninggalkan bekas. Cairan apa? Benar, guru. Berhentilah membuat kami penasaran. Katakan saja pada kami. Permukaan sisik naga memiliki lapisan film air. Film air ini memiliki sifat khusus. Nilai pH-nya berada di antara 82 dan 10. Guru, Anda bahkan mengerti kimia. Hanya sedikit. Ini terutama digunakan untuk alkimia. Jadi, jika begitu, Anda mengatakan bahwa lapisan air itu basah. Phenolphthalein berubah merah di hadapan alkali. Apa yang baru saja dia semprotkan? Mungkinkah itu phenolphthalein? Kami para kultivator semua mengerti sedikit kimia. Keluarga Duan, phenolphthalein berubah merah saat bertemu alkali. Pengetahuan ini seharusnya tidak terlalu sulit bagimu, kan? Anda bicara omong kosong. Saya tidak tahu lapisan apa yang ada pada sisik naga ini. Anda memfitnah saya. The film was Air ini translated benar-benar and bermasalah. narrated Itu by benar-benar M. phenolphthalein.
Phenolphthalein sedikit beracun, dan tidak boleh langsung bersentuhan dengan kulit. Dasar orang tua, demi posisi penasihat nasional, kamu benar-benar rela berkorban. Duan Sivan memasukkannya. Kamu sama sekali bukan naga sejati. Duan Sivan, apalagi yang ingin kau katakan? Siapa di antara orang normal yang akan membawa sebotol phenolphthalein? Kamu datang dengan persiapan. Kamu sudah mengantisipasi. Sisik naga mungkin mengenali tuannya. Pertama, kamu mempertanyakan keaslian sisik naga dan setelah terbukti asli, kamu kemudian mengeluarkan phenolphthalein yang sudah kamu siapkan sebelumnya. Berpura-pura mendisinfeksi dengan alkohol untuk memasukkan cap tangan merah. Duan Sivan, kamu benar-benar licik di setiap langkah. Itu hanya kebetulan. Phenolphthalein adalah barang yang melindungi rumah tangga keluarga Duan. Aku biasanya suka membawanya bersamaku. Apakah ada masalah dengan itu? Jadi kamu mengakuinya. Kamu sama sekali bukan naga sejati. Menyamar sebagai naga sejati dan mencoba merebut posisi penasihat nasional. Pantas mendapatkan hukuman berat. Hanya kebetulan bahwa aku membawa sebotol phenolphthalein. Aku tidak pernah mengatakan aku palsu. Lagi pula, Feng Jiuge, kamu tahu bahwa phenolphthalein berubah merat saat bertemu alkali. Lalu siapa yang bisa menjamin bahwa Qin Muting tak semprot phenolphthalein ke tangannya sendiri? Tepat sekali, phenolphthalein berubah merat saat bertemu alkali. Adalah konsep kimia sekolah menengah. Kakak, kau selalu unggul dalam pelajaran sejak kecil. Kau tidak akan bilang, kau tidak tahu itu kan? Jadi kenapa kalau aku tahu? Aku tidak tahu. Ada lapisan alkali pada sisik naga ini. Gimana aku pakai ini buat nipu orang? Qin Muting pasti palsu. Istrinya tahu tentang phenolphthalein. Jadi, dia pasti sudah mengoleskannya dulu. Benar, patung penasihat nasional dan segal penasihat nasional. Masing-masing mengenali satu orang. Adapun cap tangan merah sisik naga, semua orang memilikinya sekarang. Apakah ada cara lain untuk membedakan naga sejati? Semuanya, jangan khawatir. Jika kalian ingin memastikan siapa naga sejati itu, ada satu metode lagi. Grandmaster, cepat beritahu kami, metode apa lagi yang ada? Sisik naga kuno memiliki hubungan spiritual dengan naga sejati. Siapapun yang melafalkan mantra agar sisik naga berdengung, maka orang itu adalah naga sejati. Grandmaster, mantra apa itu? Langit dan bumi, mendalam dan kuning. 10.000 naga kembali kepada raja. Grandmaster, mantra ini agak terlalu sederhana. Dao Agung itu sederhana. Apa yang kamu tahu? Kalau begitu cepat bacakan. Sangat kekanak-kanakan dan memalukan. Kalau begitu bacakan dengan suara lebih rendah. Langit dan bumi, hitam dan kuning. 10.000 naga kembali kepada raja. Dasar pecundang sakit-sakitan. Kau gak bisa baca mantra dengan benar. Apa yang kau katakan, bahkan tidak bisa mendengarnya. Sisik naga telah menyatu dengannya. Dia adalah naga sejati. Kandidat penasihat nasional telah terpilih. Tuan, mengapa suami Tuan telah memasuki meditasi? Sisik naga telah menemukan tuannya. Dia akan segera memulihkan wujud aslinya. Dia sedang menyerap energi sisik naga. Setelah suami Tuan selesai bermeditasi, dia bakal jadi penasihat nasional selanjutnya. Dia benar-benar langsung menyerap sisik naga itu. Ini tidak nyata. Qin Muting hanyalah orang tidak berguna. Dia tidak bisa menjadi naga sejati. Sisik naga. Sisik nagaku. Beraninya kamu merebut sisik naga. Apa maksudmu merebut? Suami tuanku awalnya adalah naga sejati. Sisik naga kuno itu milik leluhurnya. Ini yang disebut balikin ke pemilik asli. Duan Sivan, kamu mencoba merebut posisi penasihat nasional. Tunggu saja untuk dia singkat. Aku adalah penasihat nasional. Kamu merebut sisik naga. Jadi kenapa? Selama aku, sebelum kamu pulih, membunuhmu. Posisi penasihat nasional akan menjadi milikku. Orang tua ini gila. Hyuge, angkat pedangnya. Terima kasih, Guru. Mati. Kepala keluarga. Hanya ini kemampuanmu, dan kau berani bertindak lancang di depanku. Feng Jiuji. Kamu pikir kamu adalah seorang dewa sejati duniawi. Kamu kira aku nggak bisa menghadapi kamu? Penyerap bintang agung. Aku sudah menyerap cukup.
dari 1000 orang. Feng Jiuqi, meskipun kamu adalah seorang dewa sejati duniawi, apa yang bisa kamu lakukan? Aku sekarang seorang iblis sejati duniawi. Kau menyerap kultivasi 1000 orang untuk cepat meningkatkan kultivasimu. Ini sungguh menentang langit. Tuan, jika aku ingat dengan benar, seorang iblis sejati duniawi di darat, setengah tingkat lebih kuat darimu kan? Jangan teriakkan hal-hal seperti itu dengan keras. Tuan, biarkan aku, Duan Sifan, hadapi kematianmu. The film was translated and narrated by Guru. Media. Grandmaster. Mengapa suami Tuan belum bangun? Berapa lama lagi dia menyerap sisik naga? Berapa lama? Sekarang adalah waktu kematiannya. Kamu, bagaimana kamu? Muncul di belakangku. Ya Tuhan. Bagaimana dia bisa langsung bergerak kah? Belakang Duan Sifen. Apakah kamu melihat dengan jelas? Aku juga tidak melihat dengan jelas. Ini adalah dunia. Oni. Kekuatan naga sejati terlalu kuat. Kau sudah pulih. Suami Tuan telah memulihkan wujud naga sejatinya. Duan Sifen, hari kematianmu telah tiba. Bagaimana kalau kamu sudah pulihkan bentuk naga sejati? Aku mengorbankan 1000 orang dan mengembangkan iblis sejati duniawi. Hari ini, aku akan mencabut tulang nagamu, mengupas sisik nagamu, memakan tubuh nagamu, dan minum darah nagamu. Hanya denganmu. Hanya dengan aku. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Hanya saja, kekuatan iblis sejati duniawi ini setara dengan kekuatanku. Aku khawatir kita perlu bergabung. Ya, Kekuatan hidup 1000 orang telah sepenuhnya diserap olehku. Sekarang, aku akan memanggil kekuatan petir. Serap kekuatan petir. Tunggu saja kalian disambar petir sampai mati. Oh tidak. Petir langit dan bumi, berikan aku kekuatan. Petir langit dan bumi, berikan aku kekuatan. Apa yang terjadi? aku adalah dewa sejati duniawi. Aku adalah kehendak langit. Kau ingin menarik kekuatan petir? Apa kau sudah meminta izinku? Apa katamu? Aku bilang, hari ini adalah hari kematianmu. Akulah orangnya. Dia sudah mati. Mati sepenuhnya. Aku lebih jago berenang daripadamu. Meningkatkan kultivasi secara paksa. Menyebabkan gangguan mental. Jika dia tidak mati hari ini, dia akan tetap mati karena serangan balik pada akhirnya. Selamat, suami master, atas pulihnya wujud nagamu. Dan karena kamu diangkat jadi penasihat nasional. Selamat, penasihat nasional. Semuanya, jangan terlalu sungkan, bangkitlah. Berkat kau, aku berhasil melewati kesengsaraanku. Sekarang kesengsaraanmu sudah berakhir. Dan kesengsaraanku juga sudah berakhir. Kontrak pernikahan kita bisa berakhir di sini. Kami para kultivator. Menikah, bukankah hanya untuk melewati kesengsaraan? Itu juga bisa untuk kultivasi ganda. Berhentilah bermimpi. Di mana kultivasi ganda sekarang? Tidak ada lagi kultivasi ganda. Jangan sekali-kali pakai ikatan duniawi untuk menjebakku. Jiuke, tunggu aku. Apa yang terjadi? Master akan bercerai. Aku masih punya kesempatan. Ini hanya sedikit pasangan. Gurauan main-main. Apa yang kamu tahu? Cucu murid yang baik, hasilkan uang dengan baik.
Untuk adik seperguruanmu di masa depan. Hasilkan uang susu.